Excellence in Learning Innovation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayuk Mulyati, dosen Departemen Pendidikan IPA, FMIPA, Universitas Negeri Malang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Biologi Dasar 1 sebagai bagian unjuk kerja Tridharma dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah Biologi Dasar 1 dengan kode PIPA 236101 memiliki beban 4 SKS yang terdiri atas 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa calon guru IPA dan menjadi fondasi untuk memahami konsep-konsep dasar biologi sebagai landasan dalam merancang pembelajaran IPA dalam jenjang SMP. Standar capaian pembelajaran lulusan SCPL dari mata kuliah Biologi Dasar 1 adalah mahasiswa mampu menerapkan ilmu biologi dasar dengan menggunakan hakikat sains, nature of science, sebagai bekal kemampuan merancang pembelajaran IPA SMP yang inovatif dan produktif dengan memanfaatkan potensi lingkungan lokal dan perkembangan IT. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas 2 poin utama. Pertama, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep biologi dasar melalui prosedur percobaan serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar dalam mempelajari lebih lanjut materi biologi dan IPA menggunakan IT. Kedua, mahasiswa mampu menggunakan penalaran ilmiah untuk menyelesaikan masalah sains. Setiap CPMK dijabarkan lebih lanjut menjadi 6 sub CPMK sebagai berikut. Sub CPMK ini dirancang untuk mengarahkan proses pembelajaran secara bertahap, mulai dari penguasaan konsep, keterampilan proses sains, hingga aplikasi dan refleksi. Materi pembelajaran dalam mata kuliah Biologi Dasar 1 terdiri atas 6 konsep utama, yaitu struktur dan fungsi sel, struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan vaskuler, respon, gerak, dan hormon, reproduksi tumbuhan, lingkungan dan pengaruhnya terhadap tumbuhan, serta penyakit pada tumbuhan. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka maupun daring, melalui sesi sinkron, melalui Google Meet, dan asinkron dengan menggunakan platform Si Pejar. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, terdiri atas sesi teori dan praktikum. Praktikum disajikan dalam 2 bentuk, yaitu praktikum klasikal dan praktikum proyek yang diantaranya dilakukan di luar jam perkuliahan. Untuk metode pembelajaran kami lakukan secara variatif, diantaranya yaitu ceramah, diskusi kelas, project based learning, collaborative learning, praktikum, dan pembelajaran mandiri. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas 3 aspek utama. Yang pertama yaitu aktivitas partisipatif yang memiliki bobot 5%, project dengan bobot 50%, proyek ini include dalam project based learning, kemudian aspek pengetahuan yang terdiri atas kuis 5%, penugasan 10%, UTS 10%, dan UAS 20%. Berikut ini saya sajikan cuplikan proses pembelajaran pada pertemuan ketiga pada topik transport sel, khususnya transport pasif. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa saya ajak untuk mengamati fenomena difusi dan osmosis dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yaitu proses penyemprotan parfum, pergerakan tinta dalam air, kemudian proses perubahan morfologi mentimun dalam larutan garam. Mahasiswa difasilitasi dengan lembar kerja sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi konsep, kemudian melakukan diskusi kelompok dan diskusi kelas. Kegiatan
Ditutup dengan review dari dosen. Penilaian saya ambil dari aktivitas partisipasi mahasiswa selama melakukan kegiatan pengamatan, diskusi kelompok dan diskusi kelas, serta hasil lembar kerja. Untuk memberikan gambaran lebih nyata mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan, mari kita simak video pembelajaran saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa coba juga. Ibu Aisyah dulu, Aisyah. Hadir. Amel. Hadir. Anggita. Hadir. Aditya. Hadir. Abluna. Oke, sudah semua ya. Masih ingat materi terakhir kita apa? Baik, hari ini materinya apa? Transport Sel. Oke, baik. Tunggu dibuka KPD-nya masing-masing. Kira-kira organel apa adik-adik yang masih terkait dengan materi hari ini? Apa kira-kira? Kelompok 1? Dinding sel. Ada yang lain? Membran sel. Betul. Satu bagian organ sel yang sangat berpengaruh dalam proses transformasi sel adalah membran sel. Ya, oke. Andai ya kelas ini ya, andai kelas ini kita analogkan dengan sel, kira-kira yang berperan sebagai membran sel itu mana adik-adik? Betul sekali. Kalau di rumah kira-kira yang tidak ada di ruangan ini? Betul, jendela. Nah, andai pintu tidak ada, jendela tidak ada, ini jendela kita memang tidak ada di ruangan ini, diganti dengan hanya lubang angin-angin saja, apa bedanya? Apanya yang tidak bebas? Kalau saya perbanyak lubangnya? Ya, dikeluarkan tidak stabil. Boleh. Terima kasih. Lain dari itu, kalau dengan pintu jendela, setidaknya sekarang ini kita nyalakan AC, kita bisa menutup pintu untuk mengatur sirkulasi agar sirkulasi udara di ruangan ini tetap baik. Tapi kalau dengan lubang-lubang, apapun yang masuk, apapun yang keluar, kita tidak bisa mengontrolnya. Itu menggambarkan peran dari membran sel. Ya, yang adik-adik tahu ada berapa jenis transportasi? Apa itu? Pasif, aktif. Yang betul yang disampaikannya dua itu, transportasi aktif dan kontrol pasif. Hari ini kita membahas transport yang di RKPD kalian. Kira-kira itu aktif atau pasif? Pasif. Betul. Kenapa bilang pasif? Difusi Pintar sekali. Betul. Untuk hari ini kita apa yang akan kalian praktekkan adalah transport pasif, difusi, osmosis. Contohnya pada sudah mau parfum ya? Oke, baik. Ini nanti bahan-bahannya. Yang kita bahas hari ini adalah transport pasif. Untuk transport aktif, yang tadi disebutkan ada vakuola, ada pompa. Nanti bisa kemungkinan kita diskusikan lewat LMS Cipecat. Ya, hari ini kita fokus di transport pasif. Kelas 1 membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Yuk, siapa yang berkenan membaca? Tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa dapat mendefinisikan difusi melalui percobaan sederhana. Yang kedua, mahasiswa dapat mendefinisikan osmosis melalui pengamatan video. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi fenomena difusi dan osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mahasiswa dapat menganalisis mekanisme dalam difusi dan osmosis melalui pengamatan gambar. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, ada 3 kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok. Yang pertama terkait dengan parfum yang sudah dibawa oleh masing-masing kelompok. Sesuai dengan petunjuk itu ya, semprotkan dengan jarak 5 meter dari penyemprot dan yang membau. Di jarak yang 5 meter itu
Monggo membaunya berapa, bisa merasakan bau itu setelah berapa menit dari penyemprotan. Kemudian bertukar peran, ya. Yang tadinya nyemprot berganti membau. Semisal di ruang ini tidak memenuhi ini ya, mungkin efektif untuk 2 kelompok, pojok sana sama pojok sini, boleh keluar kelas ya, di lorong juga tidak apa-apa. Walaupun paham ya, dihitung berapa menit mulai bisa membau parfum yang sudah disemprotkan. Yang kedua, di sini nanti ada 2 satu warna makanan. Satu kelompok cukup pilih salah satu aja, ya. Nanti monggo meneteskan sebanyak 2 sampai 3 tetes. Ambil dengan pipet. Itu nanti monggo diamati. Boleh kalian amati mata telanjang aja tanpa di video, tapi harapannya nanti bisa sharing sama teman-temannya bagaimana kondisi karena kalian netes sampai kalian biarkan beberapa saat sampai pewarna ini ada di dasar. Posisinya apakah langsung ke bawah atau seperti apa? Boleh divideokan, nanti saya minta salah satu perwakilan kelompok presentasi menyampaikan hasilnya. Ya. Yang timun terakhir, iris tipis aja, yang penting nggak sobek irisannya. Diamati start awal kondisi timunnya seperti apa, ya. Kemudian rendam dengan larutan gula. Jadi kalau yang gelas itu tadi nggak apa-apa diisi setengahnya ya. Kalau yang gelas aqua cukup seperempatnya, asalkan timunnya nanti bisa penting merendam aja. Tapi buat dulu larutan garamnya seberapa 1 sendok ini, ya. Pakai 1 sendok ini sudah cukup. Sampai larut total, baru dimasukkan mentimunnya sampai 10 menit. Amati kondisinya seperti apa, ya. Setelah selesai semuanya, dilakukan pembahasan. Yang pertama tadi, yang parfum masuk difusi atau osmosis, prosesnya seperti apa. Kemudian yang pewarna masuk difusi atau osmosis, peristiwanya seperti apa. Yang terakhir juga mentimun masuk difusi atau osmosis, kejadiannya seperti apa. Oke, untuk pengamatannya semua ketiga itu 30 menit plus membuat ringkas hasil pekerjaan tadi seperti apa, pembahasan sedikit mengenai proses difusi osmosis pada ketiga percobaan itu, ya. Monggo nanti boleh berbagi siapa yang praktikum tentang parfum, siapa yang pewarna, siapa yang mentimun. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, monggo masing-masing kelompok bisa ini.
Pada pertanyaan pertama itu, parfum dikembangkan 5 meter tadi. Kemudian, parfum menyebar dan tercium pada detik ke-42. Sedangkan pada percobaan yang kedua, Pada percobaan kedua yaitu pada detik ke-32. Ini lebih cepat karena tadi kena hujan angin. Dan tadi kan parfum tadi itu dapat kita simpulkan bahwa parfum termasuk ke dalam proses difusi. Kenapa? Karena pada proses difusi terjadi perpindahan dari konsentrasi larutan yang tinggi ke rendah. Nah, saat menyebar akan menjadi seimbang sampai nggak berbau. Nah, tadi kan ada juga meminta ya, amati kuat mana bau pada saat posisi sebagai penyemprot dan posisi saat sebagai pembau. Kuat mana? Kuat yang Nah, kuat yang menyemprot. Coba dihubungkan dengan konsentrasinya tadi. Ayo. Atau ada tambahan pendapat kira-kira difusinya si parfum tadi seperti apa ya? Kira-kira seperti apa? percobaan penyemprotan parfum dalam peristiwa difusi karena dalam percobaan ini melibatkan penyebaran molekul parfum dari area dengan konsentrasi tinggi, yaitu area yang dekat dengan tempat parfum yang kita semprotkan, ke area dengan konsentrasi yang lebih rendah, yaitu udara di sekitar. Jadi molekul tersebut menyebar ke seluruh ruangan sehingga bau parfum akan tercium ke seluruh ruangan. Yang kalian amati tadi adalah proses difusi saat penyemprotan parfum. Tidak salah yang disampaikan Mas Rafiq bahwasanya konsentrasi yang tinggi tadi di botol semprot tadi tidak salah. Tapi kalau di kasus proses penyemprotan menjadi salah. Karena itu belum proses pergerakan dari molekul-molekul yang ada di parfum. Jadi betul ya jawaban yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Kita beri terus untuk Menurut kami, pewarna yang pengaruh ini merupakan proses jemput dari difusi karena partikel warna tersebut akan menyebar ke aqueousnya, yaitu airnya. Jadi di dalam percobaan ini sama seperti yang dikatakan oleh yang pertama tadi, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, yang dimana konsentrasi tingginya itu saat tintanya menetes ke air, dan konsentrasi rendahnya saat tintanya menyebar dan menyatu dengan airnya. Untuk yang percobaan pertama dan yang kedua, bagaimana bisa molekul parfum ataupun molekul tinta bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah di luar faktor bahwasanya ada hembusan angin dan yang lain-lain. Kalau parfum tadi ada alasan angin ya, tapi kalau di air tadi sebagai faktor yang diabaikan ya. Itu ya pertanyaan saya untuk semua sembari nanti mengerjakan alamatnya. Baik, kita beri applause untuk ya, yang minum. Timun mengkerut saat dimasukkan ke dalam garam karena proses osmosis. Air di dalam sel mentimun berpindah keluar menuju larutan garam untuk menyeimbangkan konsentrasi. Kehilangan air ini menyebabkan sel-sel mentimun mengkerut sehingga keseluruhan timun tampak lebih layu atau keriput seperti ini. Layu. Sama jawabannya 0 sampai 5? Sama? Oke, jadi sudah pas sekali ya jawabannya. Kita beri applause untuk Oke, baik. Percobaan 1, 2, 3 sebenarnya terkait dengan pelarut dan pelarut. Pernah dengar solvent dan solut? Solvent itu pelarut, solut pelarut. Oke. Tinta tadi solventnya apa? Air. Solutnya tinta. Kalau yang larutan garam untuk merendam timun tadi, solutnya sini. Oke, saya beri waktu sampai pukul 3
Ya, yang sudah silakan dipelajari, dipahami dengan baik. Ya, bisa menjelaskan sendiri. Sore. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban ke pendapat kami. Kelompok 1 penanaman panennya itu ada di antara diagram kota A dan kota B itu menggambarkan terjadinya proses diskusi. Sedangkan kelompok 2 itu panahnya itu ada di dalam, itu juga sama-sama menggambarkan proses diskusi, cuma dengan perbedaan panahnya saja. Andai kita ibaratkan ini dua gambar ini seperti praktikum parfum dan tinta tadi, A menggambarkan proses yang mana? Kalau yang tinta saat penetesan pertama, betul. Kalau yang parfum saat penyemprotan awal. Kemudian seiring waktu jarak sekian meter yang parfum, posisi molekulnya ada di B. Ya, sama begitu juga dengan yang tinta tadi, seiring waktu dia bergerak merata mengisi semua. Nah, tadi saya, bagaimana sih bisa molekul parfum, molekul tinta itu bergerak dari konsentrasi tinggi yang rendah. Ini bisa menggambarkan adik-adik molekul-molekul parfumnya ya, yang bergerak secara acak, satu molekul dengan molekul lain itu saling bertumbukan karena adanya energi kinetik. Betul. Itulah yang menyebabkan dia bisa bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Hukum alam seperti demikian. Molekul bergerak pasti ada energi kinetiknya. Timbulnya karena pergerakan antar molekul tadi. Ya, terkait dengan faktor angin dan lain-lain itu yang membantu kecepatan molekul untuk menyebar. Itu ya, diingat konsepnya. Yang warna itu dan disitu kan ada dua banding ya. Kalau M-nya itu membrana semi permil itu ada di sini. HC high concentration, LC low concentration. Di antara dua posisi itu ya, yang tengahnya ada semi permeabelnya, yang ada solutnya yang mana? Kalau kalian melihat itu, Anda ikut visualisasinya, tervisualisasi oleh warna apa? Merah. Merah. Yang HC kiri atau kanan? Kiri. Arah aliran osmotik. Baik. Definisi osmosis? Perpindahan molekul ke larut, dalam hal ini air dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeabel. Sudah sepakat jawabannya? Osmosis itu difusi air. Maka dari konsentrasi mana ke mana? Andai diubah redaksinya, osmosis adalah difusi air dari konsentrasi tinggi. Jadi apa yang sudah kita lakukan bersama ya, nanti diskusinya parfum, tinta, kemudian timun, dan mengerjakan RKPD tadi. Apa yang bisa disimpulkan? Diskusi sudah terjadi di sekitar lingkungan kita. Ayo, yang lain kira-kira apa yang bisa diambil kesimpulan atau manfaat apa yang kalian peroleh setelah diskusi hari ini? Osmosis adalah perpindahan konsentrasi tinggi ke rendah melalui membran semi permeabel. Jadi ada zat perantaranya. Tapi kalau difusi itu bisa langsung melewati media apapun, baik zat padat, gas, dan cair. Jadi kan kalau osmosis itu kan contohnya penyerapan air dari atas gitu melewati prosesnya. Tapi kalau difusi itu seperti asma parfum yang memenuhi seluruh ruangan itu kan langsung menyebar dengan perantara zat gas. Melewati membran semi permeabel. Secara keseluruhan hari ini sebenarnya adik-adik yang dari apa yang kita bahas, harapannya adik-adik bisa tahu menerapkan konsep-konsep yang secara teoritis itu dalam kehidupan sehari-hari. Betul yang disampaikan tadi, bahwasanya diskusi osmosis sebenarnya adalah peristiwa yang dekat dengan kita. Banyak kehidupan sehari-hari di rumah atau dimanapun mengikuti diskusi osmosis. Oke, minggu depan
akan ada KPD sama seperti ini yang sekalian dikerjakan. Oke, kita ketemu lagi Jumat pekan depan. Terima kasih. Hari ini kalian sudah sangat aktif semuanya. Aplaus untuk semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan dalam video pernyataan diri ini yang menggambarkan bagaimana saya menjalankan proses pembelajaran di mata kuliah Biologi Dasar 1. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan praktik pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa, mengintegrasikan hakikat sains, serta mengedepankan pendekatan yang kontekstual, kolaboratif, dan bermakna. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai kontribusi saya dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan. Terima kasih atas perhatian dan apresiasi Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.